strategi pemberdayaan masyarakat dalam upaya mencegah gangguan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Waalaikumsalam peserta warahmatullahi wabarakatuh. berada di seluruh Indonesia ini ya Bapak Ibu ya. Oke baik. Eh, Perkenalkan lagi ya tadi sudah disampaikan juga. Saya fungsional penyuluh kesehatan masyarakat tingkat ahli muda, kemudian juga Ketua PPKMI DKI Jakarta. Kemudian tadi sudah disampaikan ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa raise hand ya, bisa raise hand. Bapak Ibu, saya mau tanya tadi kalau Dokter Syafini. Oh iya, Dokter Syafini, halo Dok, apa kabar Dok? Dulu kita sering sekali kolaborasi ya Dok, waktu saya di Sudinkes Jakarta Utara, tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat tingkat kota Jakarta Utara dulu ya Dok ya. Bersama Dokter Fidiansa juga, dulu dengan Pak Agus juga ya. Setelah diingat-ingat ternyata kita pernah berkolaborasi dulu tahun 2002, 2003, 2004, 2005 gitu ya. Ya, Bapak Ibu boleh raise hand ya. Bapak Ibu kondisinya di sebelah atas ya, ekspresi apa pikiran, perasaan dan yang Bapak Ibu rasakan apakah yang di atas seperti anak-anak atau yang di bawah? Oke, raise hand. Yang di atas siapa? Oke, yang di atas siapa? Oke, yang di atas perasaannya. Oke, yang di atas perasaannya siapa lagi? Oke, iya, baik. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa nih kalau perasaannya ada di gambar yang paling atas ya, yang gambar anak-anak cerah ceria begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, yang perasaan atau pikiran, perasaan Bapak Ibu yang ada di bawah nih, seperti yang gambar wanita ini. Siapakah eh, yang memiliki pikiran, perasaan seperti yang di bawah? Oke, oke ada satu, Ada satu saja. ada sedikit Bu karena THR belum keluar. Oke, karena THR belum keluar ya, baik. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah raise hand ya. Semoga THR segera keluar. Baik, saya sedang sekali tadi sudah Dr. Safiuni sampaikan bahwa tadi mother burnout ya, termasuk juga Bapak Ibu yang hadir di sini adalah sebagai parent juga ya, sebagai orang tua, sebagai mother. Ya, artinya kalau tadi sebagian besar mengangkat tangan ada dalam posisi yang di atas, artinya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat jiwa nih. Terlihat ya dari keceriaannya begitu ya. Oke, kalau yang di bawah ini sepertinya ada masalah dengan jiwanya gitu ya. Oke, kita akan membahas tadi sudah sekilas saja nanti ya. Ini akan kita bahas. Oke, tadinya dapat informasi adalah di sini juga bisa diundang kader ya, jadi saya menyampaikan ini. Biar sama persepsi, mungkin teman-teman juga bukan semuanya adalah perawat ya, atau juga yang mengurusi tentang kesehatan jiwa atau gangguan jiwa. Ini kita sebagai informasi saja, kesehatan adalah keadaan sehat, sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Nah, ingat Bapak Ibu, bukan cuma jiwa tapi juga badannya dan sosialnya. Nah, ini nanti ketiga ini yang akan menyebabkan gangguan jiwa ya, ketidakseimbangan antara sosialnya begitu. Sehingga akan menyebabkan juga memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif atau tidak ya secara sosial dan ekonomi. Nah, ini sudah tercantum dalam lagu Indonesia Raya kita ya. Ternyata tentang kesehatan jiwa ini sudah dipikirkan juga oleh para pejuang kita terdahulu. Ya, terbukti dalam lagunya nih, kalau Bapak Ibu setiap hari Jumat juga ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setiap hari-hari tertentu kita jam 10 menyanyikan lagu ini. Sudah tercantum bahwa yang dibangun oleh negara ini adalah bukan hanya fisiknya, bukan hanya sehat fisiknya, tetapi juga jiwanya. Di sini ada lagunya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi sudah sangat dipikirkan ya oleh pendahulu-pendahulu kita bahwa sehat itu harus seimbang antara jiwa dan badannya. Nah, ini kesehatan jiwa. Orang dikatakan sehat jiwa apabila individu tersebut ya secara fisik, mental, spiritual dan sosial menyadari kemampuan sendiri dapat mengatasi tekanan stres. Tadi Dr. Syafini sudah menyampaikan juga beberapa cara ya, juga bekerja secara produktif. Nah, Bapak Ibu, apakah akhir-akhir ini Bapak Ibu bekerja secara produktif?
atau sering sakit kepala? Seperti saya mungkin akhir-akhir ini sakit, kepala ya, setelah pikirkan kembali, kenapa ya saya sakit kepala? Ternyata kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Ya tidurnya larut malam begitu. Ternyata itu masih, bukan, setelah digali, dipikirkan bukan gangguan jiwa ya. Karena kita mengetahui, bahwa kita ada penyebabnya. Kalau gangguan jiwa itu tidak diketahui penyebabnya, tetapi stresnya terus berkepanjangan. Oke, ini kita lihat seseorang yang sehat jiwa. Ini yang paling Bapak Ibu harus menjadi apa ya, cek and recheck nih, saya sehat jiwa nggak ya? Nah ini dari sini, merasa senang terhadap dirinya. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang merasa tidak senang terhadap dirinya? Ya, bisa mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup, puas dengan kehidupan sehari-hari, mempunyai harga diri yang wajar, menilai dirinya secara realistis, ya harus realistis, walaupun THR belum keluar, tapi Bapak Ibu tadi tetap senyum. Oke, yang kedua merasa nyaman. Ya, merasa nyaman berhubungan dengan orang lain. Artinya bisa bersosialisasi. Ya, mempunyai hubungan pribadi yang tetap, dapat menghargai pendapat orang lain, dan juga merasa bagian dari satu kelompok. Kalau di sini juga yang paling penting adalah Bapak Ibu dikatakan bisa adalah sehat jiwa apabila Bapak Ibu juga tidak mengakali orang lain dan juga tidak membiarkan orang lain mengakali diri Bapak Ibu. Ya. Oke, 3, memenuhi tuntutan hidup serta menetapkan tujuan hidup yang realistis, menerima tanggung jawab, kemudian juga puas dengan pekerjaannya. Oke, gangguan jiwa mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum ya, tapi nggak apa-apa di-share saja. Tadi makanya saya tanyakan di awal, apakah Bapak Ibu gitu kan, bagaimana pikiran dan perasaannya gitu ya. Jadi gangguan jiwa itu adalah adanya ketidakseimbangan antara pikiran, perasaan, perilaku yang menyebabkan disfungsi aktivitas sehari-hari. Jadi uh, uh, adanya tidak keharmonisan di antara pikiran dengan perasaan sehingga menyebabkan perilaku yang berubah. Misalnya dari yang biasanya Bapak Ibu berpikir bahwa pekerjaan itu bisa diselesaikan, kemudian Bapak Ibu merasakan bahwa sudah bekerja dengan maksimal, namun kok gitu ya masih disampaikan tidak bagus pekerjaannya, misalnya seperti itu masih baik saja ya, masih belum dikatakan gangguan. Tetapi kalau sudah menunjukkan perilaku yang tidak seperti biasanya, maka akhirnya bisa menyebabkan disfungsi aktivitas sehari-hari. Dan itu sudah termasuk gangguan jiwa. Nah, tanda awal gangguan jiwa ini Bapak Ibu bisa cek ya. Apakah ada hal-hal ini? Ya, saat ini kita rasakan, saat ini kita pikirkan sehingga perilaku kita berubah dari biasanya. Tanda awal gangguan jiwa apa saja? Bisa sedih yang berkepanjangan. Kalau sedih karena memang kita ditinggal oleh orang yang disayang, itu wajar ya Bapak Ibu. Tetapi apabila tidak ada permasalahan, lalu Bapak Ibu merasa sedih dan berkepanjangan ya, terus-menerus, nah itu perlu mendapatkan pertolongan atau bantuan dari yang lain ya, tentunya dari psikolog ataupun psikiater mungkin. Kemudian marah tanpa sebab, itu juga menjadikan tanda gangguan awal dari gangguan jiwa. Ya, ini bisa dilihat saja. Nah, ini dia gangguan jiwa, dan ini menyebabkan pengidapnya sengsara dan menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, dia tidak bisa sekolah ataupun dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, di DKI Jakarta kalau kita melihat dari ini saya kutip ya dari merdeka.com, ternyata orang dengan gangguan jiwa berat di DKI Jakarta saat ini mencapai 17.000 kasus atau sekitar 0,16% dari total jumlah penduduk DKI. Ibu kota ya yang mencapai 10,6 juta jiwa. Tadi kalau ini tahun lalu ya informasinya. Jadi sangat nyambung sekali dengan yang disampaikan Dr. Safiuni tadi bahwa pandemik juga menyebabkan meningkatnya gangguan jiwa. Nah, oleh karena itu perlu sekali peran keluarga ya, terutama warga tingkat RT ya, paling ujung tombak adalah tingkat RT, RW untuk mendeteksi secara dini kasus kesehatan jiwa. Nanti saya akan sampaikan juga bahwa DKI sudah memiliki aplikasi untuk deteksi dini.
Kemudian mampu mengelola dengan baik dan bisa melakukan rujukan. Jadi peran-peran orang lain itu sangat dibutuhkan untuk membantu orang dengan gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa itu terjadi pada siapa? Ya. Oke, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu pagi ini merasakan terburu-buru ke kantor? Merasa deg-degan kalau terlambat sehingga tunjangannya dipotong? Ya, nah itu sudah mulai terganggu tuh jiwanya ya. Ciri-cirinya tadi ya, jantung berdebar, mungkin berkeringat, takut terlambat, takut ditegur oleh pimpinan, terutama kalau di ruang perawatan ya, kalau terlambat maka pasiennya terlantar. Nah, jadi gangguan jiwa bisa terjadi pada siapa saja, tetapi yang membedakan ada ringan, sedang ataupun beratnya, tetapi semuanya dapat dikelola. Nah, ini permasalahan-permasalahan, ini kenapa saya sampaikan untuk diketahui oleh Bapak Ibu, ini untuk menentukan strategi pemberdayaan seperti apa yang akan kita buat. Ya, jadi teman-teman sebagai tenaga kesehatan, promotor kesehatan juga melihat bahwa permasalahan kesehatan jiwa bisa terjadi pada setiap fase kehidupan. Kalau pada masa prakonsepsi prenatal, misalnya menikah dan di luar nikah, ya itu bisa menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian kehamilan di bawah umur itu juga bisa menyebabkan gangguan jiwa. Pada anak usia sekolah juga ini menjadi permasalahan, misalnya perundungan atau bullying ya, terus terpapar gadget yang berlebihan dan terus-menerus sehingga mengganggu aktivitasnya. Kemudian juga anak telantar ya, teman-teman, Bapak Ibu, trauma psikis pada kejadian kehidupan negatif mungkin ya kalau kita lihat di media sosial banyak sekali ya. Bahkan kalau teman-teman lihat kasus-kasus di media sosial ada ibu yang membunuh anaknya seperti itu adalah masalah-masalah kesehatan jiwa. Pada dewasa juga bisa terjadi pada bayi, remaja maupun lansia. Jadi gangguan jiwa bisa terjadi pada siapa saja. Oleh sebab itu kita perlu melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini sebelum beranjak kepada pemberdayaan, teman-teman di puskesmas maupun di rumah sakit juga melakukan deteksi dininya kepada siapa saja. Ya, deteksi dini ini adalah merupakan persiapan dalam teman-teman melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, dari usia 4 tahun di mana saja kita bisa melakukan deteksi dini ataupun sosialisasi ataupun edukasi. Ya, kalau 4-10 tahun bisa di posyandu, TPA, PAUD, umur 11 sampai 18 tahun bisa di sekolah, posyandu remaja. Kemudian kalau di usia 18 tahun ke atas bisa di perguruan tinggi dan juga di usia itu sudah ada orang yang aktif ya, produktif, maka bisa juga dideteksi atau diedukasi orang-orangnya di tempat kerja maupun posyandu lansia ataupun panti jompo. Lokasi lain bisa di lembaga sosial, lembaga pemasyarakatan itu bisa kita berikan sosialisasi, edukasi, juga bahkan mungkin pemberdayaan masyarakatnya bisa kita lakukan di sana. Ya, instrumennya tentu saja ini teman-teman yang di kesehatan jiwa yang mengelola program kesehatan jiwa yang sudah tersosialisasi tentang SDQ, SRQ gitu ya. Ini instrumen yang digunakan untuk mendeteksi. Oke, nah ini dia promosi kesehatan jiwa, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa. Yang kedua, mengurangi dan menghilangkan stigma tentang gangguan jiwa. Itu yang harus kita tanamkan dahulu, kita mau apa sih kesehatan jiwa ini, karena kalau tadi dilihat dari awalnya itu adalah juga hak ya, karena harus sehat jiwa dan badannya. Nah, pemberdayaan masyarakat, strateginya adalah melibatkan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah memberikan peran kepada masyarakat. Jadi kita sebagai tim pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu dilakukan secara teamwork. Tidak bisa dilakukan oleh perawat saja, tidak bisa dilakukan oleh seorang promotor kesehatan saja atau penyuluh kesehatan. Itu tidak bisa, tetapi harus tim. Kenapa tim? Tadi kita mulai dari deteksi ya, dari mengelola, mengidentifikasi di wilayah mana sih yang banyak kasusnya, di wilayah mana sih yang banyak kasus anaknya atau remajanya atau dewasanya atau mungkin lansia yang banyak gangguan jiwanya. Itu persiapan yang harus dilakukan oleh setiap tim dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ya. Nah,
pemberdayaan masyarakat itu apa? Jadi kita juga memberikan potensi, melihat potensi yang ada di masyarakat. Masyarakatnya siapa? Nah, ini dia, masyarakatnya individu. Individu ini bisa sebagai keluarga pasien, bisa juga individu yang memang mengalami gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa. Nah, siapa yang kalau Bapak Ibu lihat lingkaran ini sasaran kita yang utama adalah individu yang memang gangguan jiwa ya, yang sudah terdiagnosa ataupun mungkin masih belum terdeteksi. Kemudian berikutnya adalah keluarga sebagai pendukungnya. Nah, lingkaran keduanya adalah masyarakat di luar dari keluarga. Masyarakat juga harus mendukung orang yang sakit ini ataupun yang belum terdeteksi ya, ataupun masih dalam proses deteksi gitu ya. Ini masyarakat nih harus mendukung untuk orang yang sakit atau gangguan jiwa ini bisa berobat secara teratur, minum obat secara teratur, dan berobat ke tempat yang benar, yaitu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, masyarakat, selain masyarakat, juga bisa dilakukan oleh pendukung oleh lurah, camat, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, di wilayah di mana orang dengan gangguan jiwa berada. Nah, ini tentu saja yang lingkaran paling luar adalah support system dari yang luas di luar dari si klien ataupun orang yang dengan gangguan jiwa. Nah, semuanya ini kita berikan peran karena setiap masyarakat, setiap individu mempunyai potensi masing-masing. Bapak Ibu nantinya ketika sudah diberikan peran, potensinya kita sudah ketahui siapa yang berpotensi untuk misalnya memberikan edukasi berikutnya kepada masyarakat yang lainnya, atau potensi siapa yang akan melakukan rujukan ketika di satu wilayah ya satu wilayah binaan Bapak Ibu terdapat atau mendapatkan laporan ada gangguan jiwa di situ, siapa yang akan melakukan rujukan. Inilah potensi-potensi yang harus kita lihat dari kondisi masyarakat yang ada di wilayah kerja kita. Kemudian bagaimana alurnya, ya itu juga harus kita ajak bersama masyarakat untuk memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menolong orang dengan gangguan jiwa ataupun yang sedang dalam deteksi. Nah, potensi-potensi ini juga memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan sebagai subjek. Jadi masyarakat yang masyarakat melakukan dan menjadikan masyarakat mandiri. Tentunya sekali lagi tim pemberdayaan masyarakat tidak sendiri. Nah, ini tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama tadi, tahap pertama seleksi lokasi. Jadi Bapak Ibu teman-teman ya melihat lokasi mana nih yang akan kita lakukan pemberdayaan masyarakatnya. Di lokasi mana? Tentukan dulu. Tentunya dari mana? Dari data-data yang teman-teman miliki di dalam puskesmas. Kemudian data-data tersebut didiskusikan oleh tim pemberdayaan masyarakat. Tim ini bisa dari internal puskesmas, nantinya juga nanti akan bisa dengan ditambah dengan tim dari luar puskesmas. Kemudian yang kedua, tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Sekali lagi, sosialisasi ini apa yang akan kita sosialisasikan? Misalnya, kita tentunya harus ada tujuan. Dari pemberdayaan masyarakat ini pastinya kita memiliki tujuan. Ya, tujuannya apa? Katakan kesehatan jiwa. Mungkin kita akan menghilangkan stigma ya bahwa gangguan jiwa itu bukan orang-orang yang mungkin kalau teman-teman dengar, wah ada orang gila, enggak ya. Itu bukan orang gila tapi orang dengan gangguan jiwa. Ya, mungkin kalau orang gila yang koruptor kali ya, gila. Nah, tahap kedua ada sosialisasi. Apa yang disosialisasikan? Tentunya tentang topik yang akan kita angkat. Masyarakat akan mandiri dalam hal apa? Dalam hal ini kesehatan jiwa. Misalnya stigma, maka kita harus siapkan. Kita siapkan materi apa yang akan kita sosialisasikan. Apakah tadi seperti yang sudah disebutkan juga bahwa misalnya definisinya kah, ataukah bahwa gangguan jiwa itu punya siapa saja, harus dimiliki siapa saja, apakah orang yang tidak memiliki rumah itu dikatakan orang gangguan jiwa atau bukan, gitu ya. Jadi tahap sosialisasi ini harus disiapkan benar, siapa yang akan mensosialisasikan dan siapa sasarannya, itu harus disiapkan oleh tim pemberdayaan masyarakat. Ya, kemudian bagaimana menyampaikan materinya, lalu siapa yang akan diundang, lalu di manakah lokasinya, kemudian juga bagaimana
ruangannya itu harus disiapkan pada tahap kedua. Tahap ketiga, proses pemberdayaan masyarakat. Jadi setelah sosialisasi, oh ya, satu lagi, sosialisasi ini dilakukan kepada siapa saja. Bisa kepada keluarga, ya, keluarga dengan orang dengan gangguan jiwa, keluarganya yang kita sosialisasikan. Kedua, mungkin teman-teman bisa mengkelompokkan, misalnya kepada lansia, atau mungkin teman-teman juga bisa mengkelompokkan dengan pasien-pasien atau klien-klien yang ada di puskesmas ataupun rumah sakit yang komorbid, ya, atau yang komorbid, misalnya pasien-pasien hipertensi kelompokan, itu bisa disosialisasikan. Ya, jadi itu harus siapkan benar. Kemudian yang ketiga, tahap kegiatan proses pemberdayaan masyarakat. Tahap ini terdiri dari 4, ya. Yang pertama, kajian keadaan lokasi tadi, ya. Maaf, ini ada yang bocor ya. Boleh panitia ditutup dulu yang bocornya, agak terganggu. Ya, tahap ketiga proses pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah kajian keadaan lokasi partisipatif. Nah, yang namanya pemberdayaan masyarakat adalah partisipatif dari masyarakat. Jadi, tim pemberdayaan adalah memfasilitasi saja. Nah, kajian keadaan ini, ya, keadaan lokasi, di mana pemberdayaan kita sudah tunjuk berdasarkan data yang kita miliki, kita tunjuk, kemudian kita kaji bersama-sama masyarakat. Jadi pada saat pengkajian permasalahan kesehatan, yang sebenarnya kita udah tahu nih, di lokasi tersebut adalah permasalahannya adalah masalah gangguan misalnya cemas kah, ataukah gangguan jiwa berat, ya. Kemudian kita kaji bersama-sama kita diskusikan bersama-sama dengan masyarakat setempat. Sebenarnya permasalahannya apa sih? Ya, kenapa di situ banyak orang gangguan jiwa, kenapa tidak berobat? Mungkin juga di situ nanti bersama-sama teman-teman bisa melihat pada saat proses pengkajian, oh ternyata bisa menemukan juga, oh ternyata ada yang dipasung, seperti itu. Jadi kajian keadaan pedesaan ataupun lokasi yang sudah kita pilih secara partisipatif. Artinya tidak hanya dari petugas, tetapi diskusi komunikasi dua arah antara petugas dengan masyarakat yang tadi kita sudah tentukan sasarannya siapa saja yang ada dalam diskusi tersebut. Kemudian pengembangan kelompok. Nah, ini dia pengembangan kelompok ini sangat penting, ya. Jadi sosialisasi, dalam sosialisasi tersebut adalah sangat penting, ya. Jadi sosialisasi sangat menentukan ketertarikan peserta nanti, ketertarikan masyarakat untuk ikut dan ngeblend bersama teman-teman untuk mengatasi permasalahan ini. Sehingga nanti ketika pada tahap proses pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok tersebut akan terbentuk sendiri. Ya, bahkan mungkin pada tahap berikutnya pengembangan kelompok, kemudian penyusunan rencana, ya, penyusunan rencana ini misalnya salah satunya sudah diketahui nih, siapa saja yang kelompok-kelompok mana saja yang berminat untuk menjadi misalnya peer edukator, misalnya untuk menjadi kelompok peduli kesehatan jiwa, begitu ya. Kita kelompokkan, kemudian kita susun rencana. Tentunya ketika masyarakat dengan sosialisasi saja itu tidak cukup, ya, maka perlu mungkin tadi kelompok-kelompok yang berminat tadi, yang tertarik, bisa kita latih tentang apa? Tentang kesehatan jiwa, bisa menyebarkan lagi informasi tentang kesehatan jiwa itu apa, gangguan jiwa itu apa, terus kemudian juga kalau sakit harus bagaimana, harus kemana, gitu ya. Ini kita susun rencana untuk pelatihan bersama-sama sekali lagi dengan masyarakat. Kemudian kapan pelatihannya, bagaimana anggarannya, itu juga didiskusikan bersama-sama oleh masyarakat. Ya, mungkin pada saat pertama puskesmas ataupun rumah sakit sudah menyiapkan anggaran, itu baik, tetapi mungkin ada hal-hal yang memang tidak disiapkan oleh puskesmas ataupun rumah sakit, itu bisa didiskusikan dan masyarakat bisa ikut partisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatannya. Nah, tentunya pelaksanaan kegiatan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti nanti teman-teman akan mendapatkan tantangan-tantangan. Ya, bisa tantangan dari tokoh masyarakatnya sendiri, ya, yang masih mungkin menganggap bahwa gangguan jiwa itu tabu, tidak bisa dibahas, begitu ya, atau mungkin masih juga belum mendapatkan informasi yang jelas, itu akan terjadi. Makanya ketika dalam pelaksanaan kegiatan itu perlu kita lakukan juga, setiap prosesnya adalah lakukan monitoring dan evaluasi partisipatif. Jadi semuanya dilakukan bersama dengan masyarakat. Pencegahan gangguan jiwa.
tentunya ini juga tentang pencegahan gangguan jiwa ini juga harus disampaikan kepada masyarakat tadi. Ya, ini salah satu hal yang harus disampaikan. Kenapa? Karena tadi kita nggak tahu di masyarakat nih sebetulnya berapa banyak sih yang benar-benar sehat jiwa, atau mungkin juga sudah kita ketahui gitu ya. Misalnya pasien-pasien ya, hipertensi gitu ya, pasien-pasien jantung itu pasti ada permasalahan dengan mental emosionalnya gitu yang juga adalah gangguan jiwa. Ini bisa kita sampaikan supaya tetap sehat jiwa gitu ya. Bisa dengan cara melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, misalnya dengan olahraga. Kemudian membantu orang lain dengan tulus gitu, memelihara pikiran yang positif ya. Tadi sudah beberapa juga disampaikan oleh Dr. Syafiuni. Ya, itu cara-cara yang bisa membuat kita menjadi lebih sehat. Mungkin juga kita membutuhkan bantuan profesional. Nah, ini yang belum familiar di masyarakat kita. Jadi hal ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa mencari bantuan profesional seperti psikolog ataupun psikiater itu adalah hal yang wajar, bukan yang luar biasa, aneh begitu ya, tetapi adalah hal yang wajar. Kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain itu juga menjadikan kita sehat jiwa. Cukup tidur dan istirahat itu sangat berasa banget ya. Apabila kita kurang tidur pasti kita langsung merasakan gangguan mental emosional ya, cepat marah dan lain-lain. Nah, ini juga disampaikan kenapa tadi aktivitas fisik sangat penting kita lakukan dan paling murah, paling mudah ya, nggak perlu belanja kemana-mana, lakukan saja. Itu bisa mengurangi stres. Kenapa? Karena olahraga itu meningkatkan kadar hormon norepinefrin, yaitu zat kimiawi yang berperan dalam respon otak terhadap stres. Jadi happy, ya, meningkatkan mood juga, ya, jadi euforia. Kadang-kadang apalagi kalau dengan musik, begitu ya, itu akan menyebabkan kita meningkatkan mood. Meningkatkan rasa percaya diri. Kebutuhan fisik dapat meningkatkan rasa percaya diri, ya, membuat orang persepsi lebih positif terhadap dirinya. Nah, karena apa? Kalau rajin olahraga pasti badannya jadi lebih bagus, lebih sehat gitu ya. Menunjang kemampuan otak. Nah, olahraga dapat meningkatkan kecepatan produksi sel otak dan meningkatkan performa otak secara keseluruhan. Jadi untuk tetap sehat jiwa kita bisa dengan olahraga yang murah ya. Dan juga karena olahraga itu ada urutan-urutan gerakan, maka akan meningkatkan daya ingat maupun kemampuan belajar. Jadi kemampuan otak juga menjadi lebih baik. Kemudian 5, memperbaiki pola tidur. Tentunya kalau kita sudah beraktivitas fisik, sudah berolahraga, tentunya kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.